فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas sifat yang ketiga dari makarimul akhlak yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yaitu apa? Indaka Raihan, sifat iffah. Apa itu iffah? Itu suatu akhlak yang baik. Nah, yang tentunya adalah penahanan diri dari hal-hal yang tidak halal, hal-hal yang kecil dan hal-hal yang diharamkan, atau penjagaan kehormatan dalam bahasa kita. Karena kehormatan bisa terjaga ketika seorang menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal, dari perkara-perkara yang kecil, dari keharaman-keharaman. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu al-haya. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala wal haya'u. Wal haya'u arafahu Ibnu Hajar rahimahullahu taala bi annahu khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Dikatakan oleh syarih wafaqahullahu taala bahwasanya sifat malu adalah atau telah diberikan definisi oleh Ibnu Hajar sebagaimana dalam Fathul Bari, bahwasanya al-haya itu khuluqun. Bedakan khuluqun dengan khalqun. Kalau khuluqun apa? Iqbal? Suatu akhlak. Kalau khalqun apa? Ciptaan, yaitu fisiknya. Kalau khuluq adalah apa? Sifat batin seseorang berupa akhlak, dan khalqun sifat fisik berupa penciptaan zahirnya. Nah, al-haya itu khuluqun, suatu akhlak yab'atsu ala tarkil qabih, yang mendorong untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Dan apa dulu ada tambahan dalam pelajaran Tazwidus Shighar Indaka Abdurrahman? Nah, ma yamna'u min at-taqsir fi haqqi kulli dhi haqqin. Dan mencegah seseorang dari mengurangi hak siapa saja memiliki hak. Itulah sifat malu.
Fayahulu bainal insani wa baina irtikabil ma'asi, sehingga sifat malu ini akan menghalangi seseorang dengan menghalangi seseorang antara dia dengan melakukan keharaman-keharaman. Wa yamna'uhu min at-taqsiri fi haqqillahi azza wa jalla, dan mencegah seseorang dari mengurang-urangi dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ditanyain ya Abdullah Batam, apa hak Allah Subhanahu wa taala atas kita? Naam, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat malu akan menghalangi seseorang dari apa? Meremehkan yang namanya ibadah. Kalau seorang muslim, seorang mukmin diberi begitu banyak nikmat, dia sehat, mendapatkan rezeki, kemudian dia tidak menunaikan ibadah, harusnya malu. Naam. Jadi kalau dia lalai dari ibadah, menunjukkan tidak punya sifat malu. Karena hak terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika fal haya'u syu'batun min syu'abil iman, kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah sifat malu ini merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian. Bid'un itu jumlah mubham, yaitu satu jumlah yang kita tidak bisa menetapkan berapanya secara pasti, tapi punya interval, dalam artian punya kemungkinan dari sekian sampai sekian. Berapa itu bid'un? Untuk jumlah berapa sampai berapa? Indahnya Hamzah. Nah, jumlah 3 sampai 9. Berarti 70 sekian, entah 73, 74, 75, 76, 77 atau 78 atau 79, wallahu a'lam. Nah, ini bid'ah. Dan terjadi khilaf dalam riwayat, ada periwayatan 70 sekian, ada periwayatan 60 sekian. Dan lafaz muttafaqun alaih yaitu bid'un wa sittun. Lafaz yang muttafaqun alaih adalah 60 sekian. Sebagian merajihkan dengan memilih riwayat yang kuat yaitu 60 sekian. Dan sebagian ulama memilih jumlah yang banyak karena kedua lafadznya dalam as-sahih, maka jumlah yang kecil sudah masuk dalam jumlah yang banyak, sehingga yang ma'ruf di kita adalah apa? 70 sekian. Tayyib. Ini cabang-cabang keimanan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling utamanya dari cabang-cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Cuman bukan sekedar perkataan di lisan tanpa diyakini di kalbunya. Tapi la ilaha illallah menjadi seutama-utama ucapan, seutama-utama cabang keimanan jika seorang mengucapkannya dalam keadaan mengilmui maknanya dan meyakini kandungannya serta beramal dengan konsekuensinya.
itu baru perkataan la ilaha illallah menjadi seutama-utama cabang keimanan. Adapun mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini kandungannya dan tidak beramal dengan konsekuensinya, maka tidak dianggap seperti keadaan orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah kubur dan seterusnya. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu duri atau batu atau paku atau kayu yang menghalangi di jalan, jadi masuk dalam imatatul adza 'anil tariq. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya at-tariq yang dimaksud di sini bisa terdiri dari dua jenis tariq, yaitu tariqun hissi dan tariqun ma'nawi. Tariqun hissi yaitu tariq jalan yang memang betul-betul kita lalui, jalan yang nyata. Kita berjalan kemudian mendapati ada pelepah pohon kelapa jatuh, ini gangguan di jalan, kemudian kita singkirkan. Ini bentuk dari keimanan, menghilangkan gangguan dari jalan. Juga yang kedua tariqun ma'nawi, yaitu jalan yang sifatnya maknawi, yaitu jalan yang tidak bisa dilihat tapi kita bisa memahaminya, yaitu jalan yang dilalui oleh manusia dalam hidupnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang kita lalui ini jalan hidup. Bagaimana bentuk menghilangkan gangguan dari jalan yang sifatnya maknawi ini? Yaitu dengan menjelaskan batilnya ahlul batil, menjelaskan kebid'ahan, karena bid'ah itu termasuk perkara yang menghalangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para pelaku kebid'ahan maupun kebid'ahannya merupakan adza, merupakan gangguan yang bisa menghalangi seseorang dari selamat dalam menapaki jalan yang lurus. Makanya apa yang menjadi amanah di pundak-pundak talabatul ilm dan para da'i ilallah dalam menjelaskan kebaikan dan memperingatkan dari keburukan, apakah itu maksiat ataukah bid'ah, apakah itu kesyirikan ataupun kemunafikan, ini masuk dalam imatatul adza 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan salah satu cabang dari cabang keimanan. Juga telah kita lewati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian dari keimanan yang tidak akan mungkin terpisahkan. Kapan saja terangkat sifat malu, maka juga akan terangkat darinya keimanan, wal iyadzu billah. Qala wa amma ma yamna'u min fi'lil khairi kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal 'ilmi syar'i fa huwa khajalun wa laysa haya'. Adapun perkara yang menghalangi seseorang dari perbuatan baik seperti amar ma'ruf nahi mungkar, juga menghalangi seorang dari menuntut ilmu syar'i, maka ini namanya khajal. Nah, bukan haya, karena haya itu semuanya baik. Sedangkan khajal yang menunjukkan ketidakmampuan, sungkan tidak mampu, sungkan karena lemah. Ini buruk. Fal haya'u mahbubun masyru', sebab sifat malu itu dicintai dan disyariatkan. Wal khajalu mazmumun, sedangkan khajal itu dicela. Orang tidak berani menyeru kepada kebaikan, namanya khajal.
dicela. Orang tidak berani masuk ke majelis ilmu, malu untuk bergabung dengan para penuntut ilmu. Ini khajal yang merupakan dha'af dan ajiz, kelemahan dan ketidakmampuan. Nah, khajal ini mazmum. Kenapa? Li'annahu yamna'u min fi'lil khair, karena menghalangi seseorang dari perbuatan kebaikan. Qala wal haya'u la ya'ti illa bi khair, dan sifat malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Wa huwa khairun kulluhu wa yuhibbuhu Allah Ta'ala, dan sifat malu ini semuanya baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fa fi hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al haya'u khairun kulluh. Al haya'u kulluhu khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat malu itu khairun, kebaikan, kulluhu, secara keseluruhannya. Apa i'rab kulluhu? Hendak ya Khadir? Apa i'rab kulluhu? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Kulluhu sebagai taukid dari khair. Sifat malu itu semuanya baik. Au al-haya'u kulluhu khair. Dibalik, sifat malu itu semuanya adalah baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a was-sitra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, yaknya 3. Karena di terakhir itu ada tasydid, hayyun. Bedakan dengan hayyun. Kalau hayyun yaknya berapa? Uzaimah? 2. Kalau di sini hayyun, hayi, kemudian ditasydid yaknya yiyun. Innallaha hayyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha malu. Sittir, yang mencintai sifat haya dan sifat apa? Menjaga hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Yuhibbus sitra, dan juga mencintai untuk menutup aib-aib para hambanya. Hadis ini termasuk di antara hadis berkaitan dengan asma wa sifat yang diperbincangkan keabsahannya oleh para ulama. Dan itu bisa lihat dalam catatan kaki akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Al-Albani. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Adapun makna as-sittir, sittir wazan fa'il, naam, fi'il sittir. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, as-sittir yakni annahu satirun ala ibadihi katsiran wa la yafdahuhum fil masyahid. As-sittir yaitu zat yang menutupi banyak dari hamba-hambanya dari aib-aib yang mereka miliki, dan Allah tidak membongkar kedok mereka di hadapan halayak ramai. Makanya banyak ungkapan dari para ulama ikhwan kita hidup ini dengan apa? Dengan sitrullah, dengan sitr, tutupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika tidak, ikhwan, sungguh orang enggan untuk salaman dengan kita. Kenapa? Karena saking buruknya kita. Kalau semua diungkap, ya aib-aib dan celah kita,
Tidak akan ada orang yang mau salaman dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala setir, banyak menutup kesalahan-kesalahan kita dan tidak membongkarnya. Dan itu yang kita mohon dalam doa pagi petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an udkhala min tahti. Kemudian kata Imam Baihaqi masih pada kelanjutannya, wa kadzalika yuhibbu min ibadihi sitra ala anfusihim wastinaba ma yushinuhum wallahu a'lam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya untuk mereka tutup aib-aib mereka, jangan dibongkar sendiri, dan menjauhi hal-hal yang bisa memperburuk mereka. Nah, ini mana as-sittir. Qala wa min a'zamil haya al-haya'u min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar sifat malu adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala istahyu min Allah haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul malu. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami betul-betul malu, alhamdulillah, yaitu malu kepada Allah. Maka Rasulullah menimpali lagi, qala laisa dzak. Tidak demikian. Bukan itu yang dimaksudkan. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. An tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Mau'idah yang bagus sekali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Shahihut Targhib. Perhatikan makna hadis ini. Untuk kita betul-betul bisa mewujudkan, ingin betul-betul malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Bentuknya bagaimana? Kata Nabi, kan tapi sesungguhnya malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, yaitu yang pertama antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau betul-betul jaga kepalamu dan apa saja yang ada di kepalamu, yaitu jaga kepalamu dan isinya. Maksudnya apa? Kalau mikir yang benar. Jangan suka berpikiran kotor. Jangan suka menghayalkan hal-hal yang kotor. Jaga kepalamu dan apa saja yang menjadi isinya. Nah, mikir yang benar. Walaupun itu tidak diketahui teman kalian, tidak diketahui orang tua kalian atau guru kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita pikirkan, baik di sholat, baik ketika duduk termenung, ketika melamun dan seterusnya. Ini pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jaga kepalamu dan apa yang menjadi isinya. Arahkan pemikiran pada hal yang baik, ikhwan, untuk mikir pelajaran, untuk memahami pelajaran. Wal batna wa ma hawa. Engkau jaga perut dan isinya. Jaga perutmu, maksudnya apa? Jangan engkau masukkan ke dalam perut kecuali yang halal. Dengan kata lain, makanlah yang halal. Kemudian wal tadhkuril mauta wal bila, ingatlah kematian dan hancurnya jasad ini.
Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya, dan siapa saja menginginkan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan duniawi. Man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, dan siapa saja yang betul-betul melakukan seperti itu, sungguh dia betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Berarti intinya untuk mewujudkan malu kepada Allah yang sebenarnya, yaitu apa? Jaga kepala dan isinya, jaga perut dan isinya, ingat mati, dan apa? Perjuangkan akhirat. Kenapa? Karena kita harusnya malu kalau sampai semua energi pikiran hanya untuk dunia. Allah sudah berikan sesuatu berita yang jelas tentang perbandingan dunia dan akhirat. Kemudian kita ngejar dunia, harusnya malu. Malu menunjukkan apa? Menunjukkan kurang akalnya kita. Seperti kalian, akhwan, kalian sudah gede, orang dewasa, kemudian ditawari, ini mobil-mobilan, ini emas batangan, kemudian kamu milih mobil-mobilan kecil, malu enggak tuh? Hah? Mobil-mobilan atau permen, nah permen karet 1 sama emas batangan 1 kilo. Tak milih mobil-mobilan, ini orang akan bilang gini, iya kan? Iya enggak? Memalukan. Nah, ya, demikian pula orang yang setelah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran perbandingan dunia dan akhirat, kemudian kok dia memilih dunia dan meninggalkan akhirat, menunjukkan apa? Tidak tahu malu, seperti orang yang tidak punya akal. Tayyib. Wal haya'u yab'atsu 'alal adabil fadilah, dan sifat malu itu mendorong untuk seorang beradab dengan adab yang utama. Ini penting. Nah, karena apa? Orang yang banyak melanggar ini yang karena apa? Malunya kurang. Berkali-kali ditegur, diulangi lagi. Ini menunjukkan malunya kurang. Saya harus seorang semakin dewasa, semakin lama belajar, harus semakin kuat memiliki al-haya, sifat malu. Karena malu ini akan mendorong untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Misal al-waqar, sifat apa? Al-waqar, kewibawaan, ketenangan, wasamt. Nah, memiliki apa? Memiliki samtul hasan, yaitu budi pekerti yang bagus. Wibawa, punya budi pekerti, tawadhu, wa ihtiramil kabir, dan memuliakan orang yang besar. Memuliakan yang lebih besar, memuliakan yang lebih tua, memuliakan yang lebih berilmu. Ini buah dari sifat malu. Makanya anak kecil yang mereka malunya kurang, ya tadi tidak tahu ini orang gede, ini orang tua. Nah, wa tauqiril akharin, dan memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Ini buah dari sifat malu, dan banyak sekali. Kenapa? Karena al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Dan pembahasan sifat malu ini juga telah kita lewati dalam syarah hadis di Tazwidus Sighar. Nah, faedah-faedah yang lain bisa dirujuk lagi di sana. Nah, barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.